Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga saudara baik-baik saja, sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan sosiologi agama dengan baik. Kita sekarang di suasana sosiologi agama yang bukan mengajarkan tentang sebuah agama. Jadi ingat, kita di ruangan ini bukan mengajarkan atau menolak terhadap sebuah ajaran agama, tetapi kita melihat bagaimana agama-agama di berbagai negara atau yang berhubungan dengan manusia, masyarakat, itu kita lihat perspektif sosiologi. Pada pertemuan keempat ini, kita membahas tentang agama dan masyarakat. Ayo lihat di bawah ini. Di bawah ini ada tema besar, yaitu agama dan masyarakat. Sebuah materi yang tidak kalah menarik dari pertemuan sebelumnya, karena kita kupas bagaimana para pandangan ahli, orang yang mendalami tentang agama, tetapi bukan berangkat dari dogma, berangkat dari sebuah pemikiran mereka, realitas, fenomena, dan sebagainya. Kita mereview dulu sebelum kita menjabarkan agama dan masyarakat secara total. Jadi teori asal-usul agama pada kesempatan kemarin ada teori batas akal, teori krisis dalam individu, teori kekuatan luar biasa, sentimen kemasyarakatan, teori jiwa, wahyu, budaya. Itu semuanya untuk menjelaskan keberadaan agama-agama yang ada di dunia ini. Maksudnya bukan kita mengatakan mereka dari itu, bukan, tetapi pemahaman masyarakat tentang agama ya seperti teori-teori tadi, mendasarkan pada teori-teori tadi. Dan kemarin saudara sudah berkomentar di konten pertemuan ketiga, relatif semuanya sudah berkomentar, sudah saya respon. Ada yang sudah saya respon secara detail, ada yang sepintas. Silahkan dilihat kalau bagi yang belum, direspon balik. Selanjutnya kita memasuki materi yang sebenarnya, agama dan masyarakat. Pertama, fungsi agama bagi masyarakat, pengaruh timbal balik antara agama dan masyarakat. Ketiga, pengaruh agama terhadap bidang lainnya. Keempat, kebutuhan masyarakat pada agama. Jadi 4 hal ini yang menjadi tema besar. Apa sih sebetulnya fungsi agama bagi masyarakat? Kalau asal-usul sudah kita bahas kemarin. Definisi agama tentunya kita tidak mendasarkan pada dogma. Kalau pada dogma ya kita belajar tentang agama yang bersangkutan, dan kita harus mengikuti terhadap apa yang ada di dalam dogma agama itu. Tetapi di sini adalah fungsi agama bagi masyarakat. Agama itu apa sih fungsinya? Apakah menjadi sebuah penolong, atau menjadi ancaman, atau menjadi teman yang baik, atau malah menjadi jalan yang menjadikan kebaikan baik di dunia ini ataupun di alam yang sesudah itu. Kemudian pengaruh timbal balik antar agama dan masyarakat. Apa hubungannya timbal baliknya? Ketika seseorang beragama itu apa timbal baliknya, dan sebaliknya, karena ada beberapa fenomena yang muncul konflik hadir karena agama. Dia membela agama, satunya membela agama satunya. Bahkan selanjutnya mereka berkonflik, bertarung, bahkan berperang. Apa pengaruhnya kok mereka sampai bersedia berperang? Kemudian pengaruh agama terhadap bidang lainnya. Apakah agama berpengaruh terhadap wilayah kehidupan perekonomian, kehidupan pertanian, industri, dan lain sebagainya. Kebutuhan masyarakat pada agama. Yang selanjutnya, bagaimana
masyarakat itu merespon agama terkait dengan yang dilihat tadi. Selanjutnya, apakah mereka betul semuanya membutuhkan terhadap sebuah agama, atau sebaliknya, mereka sebagian membutuhkan tapi sebagian tidak, atau sebaliknya lagi, mereka menolak terhadap agama semuanya. Ayo kita kupas satu persatu. Fungsi agama dalam masyarakat, pertama edukatif. Ini yang sangat menyejukkan karena fungsi agama mempunyai arti yang sangat bagus, edukatif, mengedukasi, mendidik bagi masyarakat. Maka kalau berbicara edukatif, tidak ada kecuali tidak ada hal yang lain kecuali bagaimana seseorang itu semakin dewasa, semakin saling memahami, dan mereka menjalankan berbagai perilaku, menjalankan tindakan-tindakan yang ada itu berpatokan pada agama, sehingga ada aturan-aturan regulasi yang selanjutnya mendasarkan pada aturan agama. Penyelamatan, agama sebagai penyelamat, jadi digunakan untuk menyelamat. Ini relatif semuanya, yang pertama kedua ini relatif dogmatis ya. Pengawasan sosial, masuk akal juga pengawasan sosial. Jadi memang saudara bisa mencuri, tetapi ketika ada doktrin agama bahwa Tuhan Maha Tahu, meskipun saudara mencuri menjadi tidak mencuri. Saudara akan melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap misalkan lawan jenis. Tapi kalau ada doktrin terhadap Tuhan, maksudnya Tuhan Maha Tahu, maka tidak jadi, karena semuanya diketahui oleh Sang Pencipta. Solidaritas, memunculkan solidaritas manusia terhadap manusia yang lain, masyarakat yang lain. Transformatif, ini fungsi agama dan masyarakat. Kita lihat 5 fungsi agama dan bagi masyarakat itu positif semuanya, tidak seperti yang saya tanyakan awal. Tapi nanti kita lihat bagaimana orang, sosiolog khususnya, atau orang-orang yang mereka mempelajari tentang agama kemudian berbeda dengan ini. Ayo kita lihat lagi ke halaman selanjutnya. Agama dan stratifikasi sosial. Agama bagi masyarakat petani. Kemarin ada beberapa yang mengomentari pada waktu musim panen, waktu tanam, bagaimana para petani membutuhkan sebuah agama. Meskipun agamanya beragam ya, tidak hanya satu agama, dan tradisinya mereka beragam. Agama para pedagang dan industri kecil pengrajin, sosok keberadaan agama sangat dibutuhkan. Jadi keberadaan agama bisa menjadi motivasi bagi para pedagang. Agama dan pedagang besar, begitu juga agama para pedagang besar, agama dan para karyawan, mereka selalu continue untuk berdoa supaya misalkan pangkatnya naik atau prestasinya lebih tambah dan lain sebagainya. Agama pada kelompok buruh, ya ini yang sering digunakan untuk bagaimana meminta kepada Tuhan untuk dikabulkan doanya untuk misalkan para pemilik perusahaan yang tidak perhatian kepada para buruh, kemudian berharap tidak dibiarkan berdoa kepada Tuhan. Tetapi dalam prakteknya, itu selain doa ya, dalam prakteknya mereka juga tekun menjalankan doktrin agamanya, meskipun relatif ketat terkait dengan pekerjaannya. Tetapi mereka berusaha bagaimana pada posisi kewajiban beragama, maksudnya ibadah, taruhlah sholat, mohon maaf, ini saya mencontohkan yang muslim, mereka tetap menjalankan, pada waktu puasa juga menjalankan. Ini adalah agama dan stratifikasi sosial yang selanjutnya sebetulnya pada 5 item ini, petani, industri kecil, pedagang, karyawan, kelompok buruh, itu selanjutnya tidak membedakan antara stratifikasi sosial satu dengan lainnya. Ya, ini positif lagi. Yang selanjutnya, agama dalam bidang kehidupan manusia. Agama mengarahkan perhatian masyarakat kepada masalah maha penting,
yang selalu menggugah the problem of meaning. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, maka agama digunakan untuk mencari solusi. Sabar, menyadarkan seseorang bahwa keberadaan agama sangat penting, dan di balik itu ada Sang Pencipta atau Tuhan yang bisa membantu. Manusia tidak hanya membutuhkan pengaturan emosi, juga kognitif, kesulitan, disiplin, penderitaan, kematian, nasib, yang semuanya itu ya dihubungkan dengan agama. Agama dan bidang kehidupan manusia ini tentunya juga mempunyai makna positif semuanya ketika kita tampilkan. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat pada agama. Masih perlukah agama? Ini agak kritis. Saudara tidak usah kaget terkait dengan para pemikiran sosiolog sama psikolog dan lain sebagainya. Ini digunakan untuk menggugah pemikiran saudara. Apakah betul apa yang difikirkan mereka? Pertama, misalkan, masih perlukah agama? Friedrich Nietzsche atau Nietzsche ya, itu mengatakan Tuhan telah mati. Agama tidak cocok untuk masyarakat industri. Yang dikatakan Nietzsche ini sebuah kritik yang pedas terhadap para kelompok industri atau para yang kita tampilkan 5 tadi, bahwa Tuhan itu telah mati. Mengapa ini terjadi? Nietzsche ini mengkritik ini karena melihat bahwa ada ketidakrasionalan seseorang ketika mereka sudah buntu baru lari pada Tuhan. Ketika ada masalah lari kepada Tuhan. Akhirnya rasionya tidak dipakai. Yang selanjutnya ada beberapa kelompok yang doa tersebut selanjutnya dikabulkan. Ada yang tidak dikabulkan. Ketika doa tidak dikabulkan, wah, Tuhan ini telah mati, misalkan begitu. Nanti kita lanjutkan. Kata Nietzsche juga, pengarang Injil memabukkan. Mohon maaf, ini teman-teman Kristiani, ini apa yang disampaikan Nietzsche. Tentunya saudara boleh setuju, boleh tidak setuju. Mungkin mayoritas tidak setuju. Tetapi ini kalau kita melihat Nietzsche mengatakan hal itu karena dia mengkritik suasana kehidupan pada waktu itu, kehidupan di Eropa pada waktu itu, dengan membawa contoh-contoh yang masa lalu. Yang selanjutnya ketika diupdate pada saat ini, mereka kadang-kadang tidak nyampe pikirannya. Dan bahkan ketika ajaran agama memberikan ajaran yang memotivasi seseorang sampai mengalahkan rasionalitas manusia, maka kata Nietzsche itu memabukkan. Memabukkan tuh, saudara kalau pernah merasakan mabuk, itu kan seperti teler begitu kan. Jadi ada orang yang beragama itu sangat teler begitu. Ayo kita lanjutkan. Bagi Nietzsche, keimanan Kristen telah lama kehilangan wibawa. Keimanan ini tidak lebih sekedar patokan moral yang penuh tipu daya dan kekeliruan. Sekali lagi, saya tidak dalam rangka menyampaikan bahwa ini harus saudara ikuti, tetapi kritik Nietzsche terhadap kehidupan beragama. Mengapa dia mengkritik Kristen? Karena pada waktu itu suasana di Eropa Kristen. Kalau dia di kelompok Muslim mungkin, atau kelompok Hindu mungkin, kelompok Buddha mungkin, intinya bahwa dia mengkritik keimanan seseorang yang telah kehilangan wibawa karena iman tadi, karena percaya. Karena memang berbicara iman, yakin, beragama itu kan berangkat dari kepercayaan. Tapi kalau Nietzsche berangkat semua dari rasionalitas. Nah, di sini perlu ada titik temunya. Kehadiran agama tidak memiliki konsekuensi sosial yang signifikan bagi kehidupan masyarakat modern. Itu kata Nietzsche. Jadi agama tidak berpengaruh, kitab suci tidak berpengaruh terhadap masyarakat modern. Malah menjadikan hal yang mengarahkan manusia mabuk, ataupun manusia tidak
bisa rasional, dan selanjutnya. Namun faktanya negarawan, hakim, TNI, dan lain-lain masih beragama. Itu selanjutnya, saudara bisa melihat dalam bukunya Turner, Turner, bahwa faktanya, bahkan sampai hari ini ya, saudara bisa melihat masyarakat beragama, apalagi berbicara Indonesia ya, sehingga apa yang disampaikan Nietzsche itu sebuah kritik bagi saudara yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup yang positif-positif tadi. Ya, ini sebuah pemikiran berangkat dari sebuah pengalaman kegundah gulahan Nietzsche ketika merespon kehidupan pada waktu itu. Mungkin saat ini sudah berbeda. Selanjutnya kita melihat kebutuhan masyarakat pada agama juga, melanjutkan apa yang disampaikan Nietzsche. Ini Agus Comte, yang tentunya adalah sosiolog, dengan positivismenya, hukum pemikiran 3 tahap. Jadi menurut Agus Comte bahwa hukum pemikiran itu 3 tahap, tahap teologis, metafisik, dan positif. Jadi sebetulnya tidak secara langsung Agus Comte ini menjawab terhadap apa yang disampaikan Nietzsche tadi, yang dia langsung merespon realitas kehidupan beragama dengan rasionalitasnya. Padahal ada sebuah tahapan, kata menurut Agus Comte, teologis, metafisik, dan positif. Maksudnya ya semuanya berangkat dari berawal dari sebuah kehidupan teologis yang ya kelihatannya tidak rasional. Karl Marx mengatakan, Karl Marx yang kita mengenal sosialis ateisme, ini menarik ya, tapi tidak, sekali lagi kita dalam suasana ini tidak mengajarkan agama, tapi kita sosiologi agama, dan sekarang kita menampilkan pemikirannya Karl Marx, sosialisme ateis, yang mengatakan agama adalah produk yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan darurat karena tidak mampu mengatasi problem-problem yang sedang dihadapi. Jadi agama, katanya Marx, itu adalah produk yang dibuat manusia sebagai tempat pelarian lah begitu. Ketika misalkan hal ini, saudara, maksudnya manusia, itu sudah tidak mampu untuk merespon, menjawab terhadap kebutuhan tantangan. Ayo, tahulah saudara mungkin pernah merasakan apa yang dikatakan Marx ini ya. Misalkan saudara, ketika tidak lulus ujian, maka pasti akan lari terhadap agama. Ketika putus cinta, saudara lari terhadap agama. Padahal pada waktu saudara berpacaran, saudara lupa terhadap agama. Ketika saudara sekolahnya jalan baik, saudara lupa terhadap agama. Ketika ada masalah, baru lari terhadap agama. Sehingga kata Karl Marx, sosialis yang ateis itu ada sebagai produk yang dibuat manusia sebagai tempat pelarian untuk kebutuhan darurat. Ini sebuah kritik yang tajam bagi saudara semuanya, bagi saudara yang beragama. Kalau mungkin yang melihat ini ya, di luar kelas ini mungkin ada yang melihat dan mereka orang ateis. Ya mungkin bisa kita diskusikan nantinya terkait dengan apa yang disampaikan Marx tersebut. Adanya agama adalah ulah kapitalis yang menyengsarakan dan memiskinkan, agama sebagai obat, agama sebagai candu. Ini kata Marx lagi. Jadi kalimat terakhir dari halaman 8 ini adalah kata Karl Marx, sosiolog yang ateis. Jadi adanya agama, katanya Marx, ini adalah ulah para kapitalis yang menyengsarakan dan memiskinkan orang. Agama sebagai obat, sebagai penenang, agama sebagai candu bahkan. Kata Marx pada halaman 9, agama adalah sebagai candu masyarakat yang membahayakan, memabukkan, bisa mengandung zat adiktif dan sebagainya. Apakah saudara merasakan hal itu di dalam kehidupan saudara? Ya nanti kita bahas, mungkin kita hubungkan dengan tugas kita pada kesempatan ini. Berbeda lagi dengan Max Weber.
Masyarakat modern yang dikuasai oleh teknologi dan birokrasi sebagai suatu ancaman yang tidak dapat dielakkan dan akan mengurangi lingkup pengalaman manusia pada masalah-masalah pragmatisme. Jadi menurut Max Weber, masyarakat modern itu dikuasai oleh teknologi dan birokrasi, yang itu semuanya menjadi ancaman yang apakah maksudnya ancaman yang tidak bisa dihindari. Bisa-bisa apa yang disampaikan Max Weber itu, mereka seakan-akan menjadi agama-agama karena sebagai pengatur semuanya. Weber, masyarakat modern adalah iron cage, kandang besi dalam Protestant Ethic and Spirit Capitalism. Ini sebuah tesisnya Weber. Sedangkan Peter Berger, krisis kredibilitas dalam kebudayaan modern. Weber tentunya berbeda dengan pemikirannya Marx, berbeda dengan pemikiran Nietzsche. Weber berpositif, Marx sama Nietzsche negatif, Weber positif. Weber itu dengan etik Protestan etik and spirit capitalism, ini menghadirkan bahwa Protestan etik, ya doktrin Protestan itu menghadirkan spirit kapitalisme. Jadi orang-orang Protestan, Kristen Protestan maksudnya, mereka bersemangat bekerja itu karena keberadaan agama. Sehingga orang-orang Protestan itu kaya-kaya. Mengapa? Karena agama berbeda dengan cara pandang yang ditampilkan oleh, sekali lagi, Nietzsche sama Karl Marx. Meskipun kalau kita padukan, kita ketemukan antara Karl Marx, kemudian Nietzsche sama Weber, mungkin menarik pada titik tertentu. Kalau Peter Berger, krisis kredibilitas. Maksudnya, masyarakat modern itu selalu mempunyai krisis, dan selanjutnya agama sebagai jawaban di dalam kebudayaannya. Tetapi semua mungkin sebuah pertanyaan, apakah terbukti pada saat ini? Jadi Peter Berger, Karl Marx, Max Weber, Nietzsche, kita menampilkan empat tokoh yang dua positif, dua negatif dalam posisi mengkritisi agama. Selanjutnya, kita melihat relasi agama dan teori ini dihubungkan dengan kehidupan masyarakat seperti tema kita, agama sebagai perekat sosial, candu sosial, pertukaran kontrol sosial. Untuk orang feodal, legitimasi politik secara tabel bisa dilihat seperti ini. Ini adalah relasi agama dan masyarakat, bisa dilihat di buku Brian S. Turner. Mungkin saudara kalau melihat, sebetulnya pada hari ini yang kita jadikan pedoman itu bukunya ini, Brian S. Turner. Meskipun kemarin kita sudah menampilkan banyak buku pedoman kan, maksudnya buku yang tentang sosiologi agama. Hari ini di paling banyak kita kutip revolusi agama. Kita melihat bagaimana Karl Marx, Nietzsche, kemudian Weber, Peter Berger ya di sini. Tetapi terkait yang positif tadi, kita melihat di sosiologi agama ini di Hamzah Tualika. Dan kalau ini buku sosiologi agama juga menjadi pedoman atau misalnya juga mensupport dalam mata kuliah hari ini. Meskipun saudara juga bisa mengambil pada buku-buku yang kami sampaikan pada pertemuan kemarin. Ini adalah kalau saudara melihat di di papan, ada agama sebagai perangkat sosial, agama sebagai candu sosial, agama sebagai pertukaran, agama sebagai kontrol sosial, feudalisme, individualisme, kapitalisme, legitimasi politik, politik global, dan lain-lainnya. Semuanya terjadi. Fenomena ini terjadi, dan kalau saudara membuat taruhlah skripsi atau sebuah artikel, bisa untuk mengangkat salah satu tema tersebut. Tentunya mendasarkan pada pengalaman kehidupan di lingkungan saudara. Apakah agama sebagai perangkat sosial atau sebagai candu yang memabukkan,
memabukkan itu dalam artian sehingga kemudian lupa daratan. Ketika sudah beragama lupa terhadap kehidupan dunia. Atau sebagai pertukaran, alat komunikasi yang bagus dalam kehidupan antar manusia, sebagai kontrol sosial. Jadi dia sangat bermanfaat keberadaan agama karena masyarakatnya sangat takut terhadap agama, doktrinnya luar biasa. Feudalisme, bisa-bisa agama, kalau kata Nietzsche ataupun Karl Marx, ya ini kan agama diciptakan oleh para kapitalis kemudian menghadirkan para feudal-feudal baru kan begitu. Atau kalau pemikirannya lain, individualisme dan kapitalisme. Ini menurut perspektif Weber. Kemudian legitimasi politik. Jadi kalau pada saat ini kehidupan berpolitik, kehidupan berbangsa dan bernegara, saudara bisa melihat legitimasi politik. Jadi ketika bernegara itu sedikit banyak atau dikit-dikit menampilkan agama atas nama agama, demonstrasi atas nama agama, padahal di dalamnya mungkin banyak agama yang pada dasarnya agama itu baik. Selanjutnya ketika menjadi legitimasi politik itu menjadi agama kok tidak menarik ya, kok menjadi kekuatan politik. Meskipun ada orang yang percaya bahwa ya legitimasi politik berdasarkan agama itu penting, yaitu sekali lagi silahkan diteliti untuk menjadi bacaan atau ilmu yang menarik. Kemudian politik global dihubungkan dengan globalisasi. Globalisasi ini adalah apakah kemudian peran agama sangat baik, sangat mempunyai arti ataupun sebagainya. Karena kalau berbicara politik global tentunya tidak ada batas dalam kehidupan bernegosiasi antar negara-negara yang ada. Dan mungkin selanjutnya itulah relasi agama dan masyarakat. Itulah relasi, maksudnya agama dan masyarakat, yang saudara juga bisa melihat di dalam The Journal of Society and Media. Saya menampilkan lagi Sinta 2. Di situ meskipun skopnya Society and Media, tetapi sedikit banyak menampilkan beberapa tulisan yang menampilkan agama. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita sudah bisa membahas lengkap tentang agama dan masyarakat. Kami tidak mengajarkan tentang agama, kami tidak mengkritik tentang agama, tetapi kami menampilkan kritikan para sosiolog, psikolog, dan lainnya tentang agama, yang semuanya digunakan untuk mempelajari tentang agama dan masyarakat, hubungannya agama dan masyarakat. Pada kesempatan ini, tugas saudara adalah ayo silahkan cari fenomena di masyarakat saudara. Di tengah-tengah masyarakat saudara itu kan, dalam kehidupan saudara sehari-hari itu kan banyak yang bisa saudara amati. Apakah agama di situ sebagai perekat sosial? Berikan contoh misalkan. Agama sebagai candu sosial, berikan contoh. Sebagai pertukaran, sebagai kontrol sosial, feudalisme, individualisme, legitimasi politik, politik global, berikan contoh. Saudara menampilkan di daerah saudara, tentunya dihubungkan dengan kabupaten saudara bertempat. Contoh misalkan, tentang kontrol sosial. Jadi keberadaan agama di kabupaten saya misalkan, itu sangat bermakna karena digunakan untuk sebagai motivasi bagi masyarakat untuk tidak melanggar berbagai peraturan. Jadi mereka lebih yakin, lebih percaya terhadap agama atau lebih taat terhadap agama daripada yang lain. Akhirnya agama dijadikan sebagai kontrol sosial. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di kelas sekolah saya tidak ada yang namanya nyontek, Pak, karena semuanya yakin ada agama, yakin ada Tuhan, sehingga mereka takut terhadap Tuhan. Atau misalkan di dalam legitimasi politik, di dalam kabupaten kota saudara, misalkan dalam proses pilkada atau pilkades, kemudian sedikit banyak legitimasi politik menampilkan sebuah agama itu diwujudkan. Padahal sebetulnya yang namanya pilkada, yang ikut serta itu ya pesertanya itu partai politik atau gabungan partai politik, atau ya calon perseorangan. Di dalamnya tidak ada yang munculkan agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, tidak ada, tetapi terkadang ada. Atau mungkin ya di sana ada terkait dengan agama sebagai pertukaran. Sehingga silahkan menampilkan sebuah contoh
terkait dengan hubungan agama dan masyarakat, relasi agama dan masyarakat, yang selanjutnya diterjemahkan dengan saudara menampilkan pada komentar yang ada. Selanjutnya itu nomor absen atau setiap mahasiswa ya, kemudian nomor absen di bawahnya semuanya mengomentari terhadap apa yang disampaikan oleh teman nomor absen di atasnya. Apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Sehingga nanti juga bahkan bisa menampilkan apa yang disampaikan kritik oleh Nietzsche, Peter Berger, Weber atau Karl Marx atau pemikir-pemikir agama yang lain. Maksudnya sosiolog, psikolog agama yang lain, sehingga kita bisa menampilkan kehidupan yang berdasarkan hubungan relasi agama dan masyarakat. Semoga ada manfaat, semoga bisa membuka cakrawala saudara semua dalam kehidupan beragama. Sekali lagi, kami tidak mengajarkan tentang sebuah agama, tetapi kami mengajarkan tentang sosiologi agama, sehingga saudara ketika beragama itu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang penuh intrik dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.